Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang indah ini kita bisa meneruskan apa yang sudah kita mulai, yaitu syarah Sahih Al-Bukhari. Kita telah mencapai pada hadis yang ke-10. Karena ada kemiripan dengan hadis yang ke-11, maka kita akan gabung pada pertemuan kali ini hadis 10 dan hadis yang ke-11. Pada bab bahasanya seorang muslim, babul muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sebelum kita mulai, hendaknya kita mengikhlaskan kembali niat-niat kita. Kita benar-benar memperbaikinya, mengharapkan keberkahan Allah dalam menuntut ilmu, sehingga nanti akan membuahkan amal, membuahkan keberkahan yang nantinya membahagiakan kita sebagai orang yang sudah bersusah payah menuntut ilmu, yang sudah susah payah bersabar. Karena niat ini yang menentukan apakah kita akan mendapatkan buah, mendapatkan manfaat dari amalan yang kita kerjakan. Berkata Imam Al-Bukhari, bab seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin yang lainnya selamat dari lisannya dan juga dari tangannya atau anggota badannya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tercinta, Nabi yang paling banyak jasanya untuk kita, melebihi siapapun dari orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Maka semoga salawat serta salam tercurahkan pada beliau, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Beliau bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimun. Ini al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin yang lainnya selamat dari lisannya dan juga dari tangannya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Maka kita memahami bahasanya keimanan yang benar-benar atau al-iman as-sadiq menghasilkan seseorang takut pada Allah, sehingga dia takut menzalimi orang lain, takut untuk mencelakakan orang lain. Dia berhati-hati ketika menggunakan lisannya. Seseorang apabila masuk Islam mengetahui Allah adalah Rabb-nya dan amal-amalannya dipertanggungjawabkan di akhirat, dia akan mulai hati-hati dalam lisannya. Dia akan mulai berhati-hati dalam tindakannya.
agar jangan sampai dia menyakiti orang muslim yang lainnya. Maka hadis ini pelajaran besar bagi kita. Setidaknya seorang muslim apabila tidak memberikan manfaat atau belum bisa memberikan manfaat untuk orang lain, maka jangan sampai dia memaldaratkan. Inilah minimal akhlak seorang muslim yang diungkapkan oleh para ulama dengan nama kaful adza. Yaitu mencegah diri untuk mengganggu orang lain, menahan diri dari mengganggu orang lain. Itulah kaful adza. Dan hal ini sesuai dengan seorang muslim karena dia mengenal Allah. Dia mengetahui Allah mengawasi. Dia mengetahui ada balasan yang akan dipertanggungjawabkan. Dia mengetahui lisan akan ditanya, anggota badan akan ditanya apa yang telah dia perbuat, dan akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan tentang orang yang berhijrah. Hijrah itu pada asalnya berpindah dari negeri kafir, negeri yang penuh dengan keburukan, negeri yang penuh dengan kemaksiatan, yang kita tidak mampu untuk menegakkan al-haq di dalamnya, yang kita bahkan takut kehilangan al-haq itu dari diri kita, sehingga kita diperintahkan untuk memilih atau untuk berpindah menuju negeri yang lebih baik, menuju negeri Islam, atau menuju negeri yang maldaratnya lebih kecil daripada negeri tersebut. Hijrah terkadang bisa ke negeri kafir, akan tetapi di sana kita dibebaskan untuk melakukan ibadah, menegakkan syariat. Maka boleh hal seperti itu, sebagaimana dulu para sahabat hijrah dari Mekah menuju Habasyah, atau berpindah dari negeri kafir menuju negeri Islam, yaitu seperti para sahabat dahulu dari Mekah menuju Madinah. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang sangat indah, yang layak untuk ditulis atau layak untuk dihafal. Yang pertama, keislaman bukan hanya seseorang itu mengerjakan sholat, bukan hanya menjadikan seseorang beribadah kepada Allah saja. Justru keislaman juga selain menjaga hak-hak Allah, kita diperintahkan untuk menjaga hak manusia yang lain. Dengan masuk Islamnya kita seharusnya menjadi lebih baik daripada sebelumnya, karena kita meyakini Allah yang mengawasi. Kita memiliki tujuan hidup yang baru, bahwasanya hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk mencari keridhaan Allah. Maka seorang muslim haruslah dia menjaga hak Allah dan
tidak lupa untuk menjaga hak orang-orang yang lain juga. Kemudian faedah kedua, termasuk buah dari Islam adalah rasa takut pada Allah. Min samarati al-Islam al-khawf min Allah. Inilah yang akan menahan kita dari perbuatan buruk. Kemudian di antara faedah berikutnya bahasanya orang yang berhijrah jangan hanya berpindah tempat, akan tetapi benar-benar hijrahnya untuk ketaatan pada Allah. Dia hijrah untuk menjaga agamanya. Maka inti dari hijrah adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, menegakkan aturan-aturan Allah, terutama pada dirinya, keluarganya, kemudian secara umum kepada masyarakat. Alhamdulillah, inilah 3 faedah besar yang semoga kita mampu untuk mengamalkannya. Sedangkan hadis berikutnya, hadis yang ke-11 pada bab Ayyul Islami afdal. Islam manakah yang paling afdal? Islam seperti apa yang afdal itu? Islam seperti apa yang baik itu? Bukan sekedar klaim, bukan sekedar yang penting Islam, tapi manakah yang baik, seperti apa bentuknya? Hadis ini atau bab yang tadi dan juga bab yang ini itu memberikan kita pemahaman Islam ada tingkatnya. Afdal bermakna az-zaid anil akhar, lebih tinggi daripada yang lainnya, memberikan nilai yang lebih tinggi, lebih bermanfaat, lebih baik daripada yang lainnya. Berarti ada Islam yang kurang baik, pertengahan, dan Islam yang baik. Maka pahamilah hal ini menunjukkan bahwa Islam bisa bertambah dan bisa berkurang tergantung sebagus mana kita mengamalkan Islam. Dan hal ini juga memberikan pemahaman pada kita, Islam itu bukan sekedar yakin, bukan sekedar mengucapkan syahadat, akan tetapi harus ada amalan yang menyertainya. Berkata Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Musa radhiyallahu anhu, qala, berkata, qalu ya Rasulullah, ayyul islami afdalu. Para sahabat menanyakan, wahai Rasulullah, Islam manakah yang afdal? Nabi SAW berkata, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu orang yang kaum muslimin atau orang yang masuk Islam karena bagus keislamannya, maka orang Islam yang lainnya merasa aman, merasa selamat dari lisannya, merasa selamat dari tangannya atau perbuatannya. Orang lain merasa nyaman di dekatnya. Ketika mendekat kepada orang tersebut, dia merasa ada ketenangan. Karena dia dikenal tidak menyakiti dengan lisannya, tidak menyakiti dengan tangannya. Itulah orang muslim yang afdal. Apabila kita memiliki sifat tersebut, orang suka mendekat pada kita, merasa kata-kata kita tidak menusuk, tidak mengganggu hatinya, tidak membuatnya risih, tidak mencampuri urusan pribadinya,
dia nyaman dengan orang tersebut, baik dari perkataan ataupun perbuatannya, maka ketika itulah Islam kita termasuk Islam yang afdal. Semoga para pendengar yang dirahmati oleh Allah memahami ini dan mampu untuk menerapkannya. Perbaiki terus akhlak kita, perbaiki terus muamalah kita dengan Allah, kemudian perbaiki juga muamalah kita dengan manusia. Karena pada dasarnya muamalah yang baik kepada manusia haruslah dibangun tentang keyakinan kita yang baik terhadap Allah. Sebagaimana kaidah, man ahsana bainahu wa bainallah, ahsanallahu bainahu wa baina ibadillah. Al-mu'min as-sadiq, yakni man sadaqa fi ubudiyatillah, la yadhlim ibadallah. Seseorang yang baik hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dia dengan makhluknya. Dan orang yang tidak orang yang jujur dalam menyembah Allah, maka dia tidak akan menzalimi hamba-hamba Allah yang lainnya. Maka pahamilah para teman-teman sekalian, para hadirin, para pendengar, tentang akhlak ini. Hadis ini menunjukkan seperti apakah muslim yang afdal. Bukan berarti inilah yang paling afdal, akan tapi ini hanya memberikan sebagian, memberikan contoh Islam yang baik itu seperti apa. Para ulama sepakat bahwa menjaga hak Allah lebih baik daripada menjaga hak manusia. Orang yang benar-benar mewujudkan keinginan-keinginan Allah, hak-hak Allah, maka lebih baik daripada orang yang menjaga hak-hak manusia. Di hadis ini kita bisa menerapkan sebuah kaidah. Zikru ba'dil umum la yunafi al-akhar, la yunafi al-umum. Menyebutkan sebagian dari keumuman bukan berarti menafikan keumuman yang lain. Ada yang lebih afdal, ada juga berbagai macam hal yang lebih afdal daripada itu. Akan tapi ketika ditanya muslim seperti apa yang afdal, yaitu seseorang yang orang lain merasa aman dari mulutnya, merasa aman dari perbuatannya. Ini hadis yang sangat penting. Maka pahamilah. Mungkin ini saja untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk para pendengar sekalian. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.